Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ori Lelitasari. Pada bagian kedua ini kita akan melanjutkan materi tentang laporan hasil observasi. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks laporan hasil observasi. Saya harap kalian mencatat materi dan bisa memahami apa yang sudah saya berikan. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sama dengan struktur yang minggu kemarin sudah kita bahas. Struktur itu kegunaannya agar memudahkan kalian dalam membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Begitu juga dengan kebahasaan. Apa gunanya kebahasaan itu? Yang pertama, bisa memudahkan kalian dalam menyusun sebuah teks, dan yang kedua merupakan ciri-ciri dalam sebuah teks, karena di dalam sebuah teks pasti ada unsur kebahasaan yang berbeda-beda, dan unsur kebahasaan itulah yang membedakan antara teks yang satu dengan teks yang lainnya. Di sini saya sudah menyediakan sebuah teks laporan hasil observasi yang berjudul kelinci. Saya harap kalian menyediakan buku catatan, kemudian mencatat apa yang sudah saya jelaskan, termasuk teks yang berjudul kelinci. Silahkan tulis di buku catatannya, karena nanti pada bagian akhir saya akan memberikan tugas kepada kalian. Unsur bahasa yang pertama yaitu ada nomina dan verba ya. Nomina dan verba ini kalau tidak salah sudah belajar dari SMP ataupun SD juga sudah belajar ya. Cuman saya di sini hanya membahas sekedarnya saja biar kalian bisa mengingatnya lagi ya. Nomina adalah kata benda. Nomina biasa disebut dengan kata benda ya. Contohnya buku, pulpen, baju, indah, meja, kursi, desa, itu merupakan nomina. Masih banyak yang lainnya sih, tapi nggak mungkin saya sebutkan satu-satu. Kemudian verba. Verba itu merupakan kata kerja. Contohnya menulis, berbicara, makan, ringan. Nah, kalau kalian masih sulit untuk membedakan antara nomina dan verba, itu bisa kalian lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Di sana sudah beri keterangan mana yang nomina, mana yang verba. Nah, di sini ada contoh. Saya mengambil contoh yang teks yang berjudul kelinci di atas ya. Kelinci merupakan salah satu hewan mamalia dari keluarga Laporidae. Nah, N berarti nomina, V berarti verba ya. Nominanya di sini ada kelinci dan hewan mamalia. Kemudian verbanya yaitu merupakan ya. Unsur bahasa yang kedua yaitu afiksasi. Afiksasi merupakan proses pengimbuhan dari kata dasar menjadi kata bentukan. Contohnya, kata dasar makan ditambah dengan imbuhan di menjadi dimakan. Kemudian sapu ditambah dengan menasal menjadi menyapu. Kenapa berubah jadi menyapu bukan mesapu? Karena di sana S mengalami peluluhan, namanya itu menasal, makanya menjadi menyapu. Contoh afiksasi dari teks yang di atas, hewan kelinci ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di muka bumi. Apa afiksasi yang terdapat di teks tersebut? Ada kata di ya, ada imbuhan di sini, berarti itu merupakan afiksasi. Afiksasi itu terdiri dari 3 jenis ya. Yang pertama ada imbuhan awal, itu biasanya disebut dengan prefix. Contohnya dimakan tadi berasal dari kata dasar makan, berarti dia menggunakan imbuhan awalan yaitu di. Ter kita bisa menambahkan kata dasar makan, termakan. Nah, begitu seterusnya, kata dasar ditambah dengan imbuhan awalan
Imbuhan awalan itu bisa saja di, ter, menasal, penasal, dan sebagainya ya. Imbuhan yang kedua yaitu ada akhiran atau biasa disebut dengan sufik. Contohnya, laporkan itu akhiran kan ya. Kalau seandainya ditambah dengan melaporkan berarti itu ada dua imbuhan, pemakaian imbuhan di awal dan pemakaian imbuhan di akhir. Itu biasa disebut dengan simulfik. Melaporkan itu berasal dari kata dasar lapor, ada imbuhan awal me dan ada akhiran kan, itu namanya disebut simulfik. Itu contohnya kalian bisa lihat pada teks mana saja imbuhan yang di awal, imbuhan yang di akhir, imbuhan yang di awal dan di akhir. Yang ketiga yaitu kalimat definisi ya. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, ataupun aktivitas. Kalimat definisi ini biasanya ditandai dengan kata kopula. Apa itu kata kopula? Adalah, merupakan, ialah, yaitu. Itu merupakan kata kopula. Nah, contoh dari kalimat definisi. Di sini ada dahulu kelinci sendiri merupakan hewan yang sangat liar yang hidupnya di Afrika sampai ke bagian Eropa. Di sini ada kata merupakan, berarti kalimat ini merupakan kalimat definisi. Selanjutnya yang keempat yaitu kalimat deskripsi. Apa itu kalimat deskripsi? Kalimat yang menggambarkan sesuatu ditandai dengan sebuah ciri-ciri. Contoh, sampai saat ini secara umum kelinci sendiri dibagi menjadi dua, yakni kelinci liar atau bebas serta kelinci peliharaan. Di sini dia mendeskripsikan ciri-ciri seekor kelinci. Unsur bahasa yang kelima yaitu ada kata pengelompokan. Kata pengelompokan ini terdiri dari meliputi, dipilih, dikelompokkan, dibagi, membagi, dan lainnya ya. Pokoknya yang menunjukkan pembagian atau pengklasifikasian itu merupakan kata pengelompokan. Contohnya di sini, sampai saat ini secara umum kelinci sendiri dibagi menjadi dua, yakni kelinci liar atau bebas serta kelinci peliharaan. Sudah saya tandain di sini. Di sini ada kata dibagi, itu merupakan kata pengelompokan. Unsur bahasa yang terakhir yaitu ada konjungsi. Konjungsi ini merupakan kata penghubung, kata yang menghubungkan kata, ungkapan, ataupun kalimat ya. Konjungsi ini selalu akan keluar pada ujian kalian nanti, sampai kelas 3 juga pasti akan keluar. Jadi jangan lupakan istilah-istilah yang penting. Konjungsi merupakan kata penghubung. Contohnya dan, kalau, atau, jika, seandainya, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak contoh dari konjungsi, cuman belum saya bahas di sini. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian pembahasan dari unsur bahasa kali ini. Untuk tugas akan saya lampirkan pada Google Classroom kalian. Jadi kalian harus mencatat materi yang sudah saya berikan biar kalian bisa mengulang-ulang kembali materinya. Untuk tugas saya akan bagikan di Google Classroom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.